Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Firial Ceri, mahasiswa dari Politeknik Negeri Luxmawe, jurusan Teknologi Informasi dan Komputer pada Prodi Teknik Informatika dengan nomor induk mahasiswa 20235730100042 dari kelas TI 1A ingin memaparkan atau menjelaskan hasil dari tugas proyek final mata kuliah workshop web dasar yang telah diberikan. Langsung saja di sini pertama-tama akan menjelaskan bahwa apa proyek yang saya buat dan apa kegunaannya. Di sini saya membuat proyek website dengan judul Sistem Informasi PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum Berbasis Web, yang mana proyek ini digunakan untuk mempermudah pengelolaan dan pelayanan pelanggan di perusahaan daerah air minum. Sistem ini menyediakan berbagai fitur seperti manajemen pelanggan, pengelolaan tagihan, dan layanan pelaporan penggangguan. Dengan menggunakan teknologi web, sistem ini memungkinkan akses yang mudah dan cepat bagi pelanggan untuk melakukan pembayaran tagihan, mengajukan permintaan layanan, dan memantau penggunaan air mereka secara real time. Baik, masalah yang kita temukan sehingga saya perlu merancang web ini adalah yang mana manajemen data manual, yang mana banyak PDAM masih menggunakan sistem manual dalam pengelolaan data pelanggan, pembacaan meteran, dan pembuatan tagihan. Hal ini rentan terhadap kesalahan input data dan memakan waktu yang lama. Kemudian ketidaktransparan informasi, kurangnya transparansi atau kurang jelasnya informasi seperti mengenai tarif, pemutusan sementara layanan, atau prosedur perizinan dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpuasan pelanggan. Kemudian, kesulitan memantau status keluhan. Pelanggan seringkali tidak memiliki akses yang mudah untuk memantau status keluhan mereka setelah dilaporkan, yang mana hal ini menyebabkan ketidakpastian atau kepuasan terhadap pelayanan. Jadi di sini saya akan membuat halaman untuk mengatasi segala permasalahan tersebut. Saya akan membuat halaman manajemen pelanggan, yang mana di situ terdapat data pelanggan yang diisikan oleh level user yang ditentukan, yang hanya dapat diisikan oleh level user yang telah ditentukan, dan terdapat informasi terperinci tentang pelanggan serta pelaporan gangguan atau keluhan. Baik, pembuatan web ini saya menggunakan beberapa bahasa seperti HTML, CSS, JavaScript, dan PHP, dan juga dibantu dengan Bootstrap. Di sini merupakan halaman pengerjaan website saya, yang mana saya membuatnya dalam satu folder yang berisi khusus web PDAM. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa programnya. Namun terlebih dahulu kita akan membuka bagaimana hasil programnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan exam. Lalu di sini sebelumnya kita akan menjalankannya pada localhost, yang mana kita harus saya menggunakan exam di sini, yang mana saya harus men-start aplikasinya agar bisa dijalankan. Kemudian kita akan membukanya di sini. Nah, di sini kita akan berada pada halaman login, yang mana di sini kita akan dimintai email, address, dan password, yang mana sudah untuk dapat diakses oleh yang lainnya saya sudah meletakkan username dan passwordnya di sini. Halaman ini saya buat dari program login, yang mana program login ini merupakan halaman codingan dari halaman login yang sudah saya lakukan. Di sini untuk proses loginnya kita juga membuat file terpisah, yang mana di sini kita diminta untuk memasukkan username dan password. Halaman proses login ini juga terhubung dengan database yang kita miliki. Ini merupakan database yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini pada tabel user saya memiliki 4 data, yang mana terhubung dengan halaman login tadi. Kemudian kita akan langsung login dengan yang sudah ditentukan. Setelah login, kita akan diarahkan ke halaman home seperti pada ininya. Yang mana saya sudah memberikan arahan ketika login sudah dimulai, maka saya akan memasukinya dengan halaman home pertama kali. Lalu kemudian saya memiliki halaman home, di mana di sini saya mempunyai carousel yang telah saya buat pada HTML, dan juga memiliki beberapa deskripsi. Kemudian saya meletakkan alamat peta untuk alamat PDAM ini. Kemudian di sini merupakan halaman informasi, di mana Anda bisa menghubungi saya melalui beberapa situs ini. Halaman home ini saya rancang dengan program yang ini.
yang mana pada div pertama saya memiliki carousel untuk membuat halaman slide-slide itu, yang mana gambarnya saya ambil dari image yang telah saya upload di assets. Kemudian selanjutnya ini merupakan deskripsi dari setelah halaman carousel tadi. Kemudian ini merupakan start untuk alamat Google Maps yang sudah saya letakkan tadi. Di bawah ini merupakan beberapa link dari ikon-ikon untuk menghubungi saya. Kemudian selanjutnya pada halaman information, saya membuat seperti halaman utama, yang mana di sini saya menggunakan picture atau gambar untuk mendeskripsikan halamannya seperti ini. Selamat datang di halaman informasi PDAM, dan saya meletakkan visi dan misi di sini, dan saya meletakkan beberapa berita. Di sini juga Anda dapat menghubungi saya melalui email, Twitter, Instagram, dan lainnya. Di sini saya meletakkan berita terkini, yang mana pada halaman informasi seharusnya kita memang memiliki berita terkini. Ini merupakan program bagian informasi, yang mana saya menjalankannya dengan PHP. Semua program di sini saya membuatnya dengan PHP dan PHP, CSS, dan HTML. Ini merupakan halaman untuk ini merupakan bagian untuk gambarnya, yang mana gambar selamat datang. Kemudian ini merupakan div bagian untuk visi misi seperti itu. Kemudian ini merupakan blogspot, yang mana menampilkan berita terkini yang dapat diakses seperti tadi. Blog berita terkini ini saya ambil dari Bootstrap. Kemudian saya memiliki bagian halaman untuk kontak informasi saya. Baiklah, kemudian saya memiliki halaman user. Halaman user ini merupakan halaman yang dapat diakses oleh admin yang atau owner, yang mana halaman ini hanya dapat ditambahkan adminnya oleh owner ini. Saya akan memberitahu programnya. Ini merupakan keseluruhan dari program user, dan untuk proses input user kita memiliki program ini, dan untuk edit user juga saya memiliki program yang seperti ini tertulis di sini, dan untuk delete user saya juga memiliki program di sini. Baik, saya akan mencoba untuk menambahkan user. Di sini saya menambahkan Zofria, kemudian memberikan username abc@abc.com. Level user saya memilih level manager layanan, kemudian nomor HP, dan alamat di. Kemudian saya akan menyimpannya, dan muncul data berhasil dimasukkan. Nah, di sini Anda dapat melihat bahwa halaman data user Nazwa Serial dapat ditambahkan, dan untuk melihatnya kita dapat melihatnya, namun tidak dapat kita ubah. Dan di sini kita juga dapat mengeditnya, seperti saya akan mengedit namanya menjadi Anissa. Ya, dan di sini datanya dapat diedit. Kemudian saya juga dapat menghapus user Anissa Putri, dan dengan menghapusnya dan akan muncul apakah Anda ingin menghapus user abc@abc.com. Maka saya akan menghapus. Jika saya tekan OK, maka data berhasil dihapus. Kemudian saya akan menambahkan halaman pelanggan, yang mana di sini Anda dapat mencari pelanggan dan dapat menambah pelanggan. Di sini saya akan mencoba untuk menambahkan pelanggan. Di sini saya akan mencoba menambahkan pelanggan. Nomor meter. ID user ini merupakan user yang akan menangani siapa yang menambahkan pelanggan ini. Pelanggan berhasil tambahkan, dan pelanggan kita dapat mengedit halamannya. Namun di sini saya akan mencoba mengedit namanya dan mengedit nomor meternya menjadi 31. Oke, di sini keluar data pelanggan berhasil diupdate dan datanya berhasil diupdate. Pada pembayaran, sebelumnya saya akan menunjukkan proses pelanggan kepada Anda. Ini merupakan program yang saya buat untuk pelanggan, yang mana untuk proses input pelanggannya saya mempunyai program ini sebagai proses input pelanggannya, dan untuk edit pelanggannya juga saya memiliki program ini sebagai proses edit pelanggan.
Kemudian beralih ke halaman payment, saya akan menunjukkan terlebih dahulu halaman programnya. Ini merupakan program payment yang saya buat untuk melakukan pembayaran dan menampilkan tagihan. Dan untuk menambahkan payment, saya bisa menambahkannya di sini dengan program ini, yang mana program ini terhubung dengan database saya, dan juga edit payment. Saya dapat mengeditnya seperti untuk menjadikannya statusnya lunas ataupun cicilan. Lalu ini merupakan halaman pembayaran pelanggan, yang mana saya dapat menambahkan pembayaran pelanggan seperti pada ID 28 yang baru. Sini saya dapat memilih tanggal bulan tagihannya. Saya akan tanggal 1 pada bulan Juli, dan jumlah pemakaiannya ini dalam bentuk kubik, yang mana pemakaian air yang telah dilihat oleh admin pada halaman data rincian pelanggan. Di sini saya akan membuat 25 kubik, yang mana di sini sudah ditentukan harga per kubiknya merupakan Rp11.000, dan di sini akan secara otomatis menghitung hasil dari harga dari per kubik 25 dikali dengan 11.000, dan muncullah hasil 275.000. Dan saya memilih tanggal bayarnya, dan tanggal bayarnya akan saya pilih pada tanggal 15. Kemudian pilih statusnya lunas. Saya dapat ketika kita save, dan ketika sudah saya tambah maka dia akan otomatis tertambah. Dan apabila saya ingin mengubah pada cicilan ini, saya ingin mengubahnya ke status lunas, maka saya bisa mengubahnya data hasil dan akan muncul menjadi lunas. Kemudian terakhir saya memiliki halaman komplain, yang mana di sini saya telah menjelaskan step-step untuk komplainnya yang dapat dihubungi melalui email. Ini, dan saya akan menunjukkan halaman komplain programnya. Ini merupakan komplain programnya. Di sini saya membuat sedikit berbeda karena saya tidak dapat menemukan beberapa hal yang saya inginkan pada Bootstrap. Jadi saya menulisnya otomatis, dan sembari saya mencari-cari tahu. Ini merupakan halaman keluhan. Kemudian di sini kita dapat melihat profil, yang mana profil ini kan saya masuk ke halaman admin. Oke, saya akan kembali supaya dapat. Di sini kita dapat mengubahnya seperti Nazwa Firdausari. Saya akan mengubahnya menjadi owner PDAM, dan ketika saya save, profil berhasil diubah dan datanya akan berubah namanya. Oke, untuk pengubahan profil ini saya memiliki program ini. Untuk mengubah profil, yang mana profil ini kita ubahnya di header. Di sini ubah profil. Maaf, sebelumnya saya mempunyai halaman sidebar, yang mana halaman sidebar ini merupakan halaman yang membuat ini semua sampai ini, dan ini dia merupakan programnya. Dan saya memiliki program header, yang mana program header ini untuk ini. Nah, untuk atasnya ini. Lalu untuk mempermudah agar kita tidak mengubahnya jika saya ingin mengubah satu dan tidak perlu mengubah pada lain, maka saya membuat halaman main PHP sesuai tutorial yang telah diberikan, yang mana di sini merupakan terdapat halaman-halaman yang terhubung dengan seperti sidebar. Apabila saya mengubah pada sidebar, maka otomatis sidebar akan terubah semuanya. Dan saya memiliki beberapa style yang saya berikan pada program saya. Kemudian kita dapat logout atau keluar dari nama ini. Kita juga dapat melakukan ubah password. Nah, seperti ini. Dan juga dapat mereset password. Di sini kita dapat logout. Nah, apabila kita logout, kita akan kembali ke halaman semula. Oke, di sini saya akan menampilkan tampilan website dari pertama kali masuk. Ini merupakan halaman home, dan ini merupakan halaman informasi. Kemudian ini merupakan halaman user untuk admin ataupun untuk penambahan level-level user yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian ini merupakan halaman customer yang berisi data-data customer. Kemudian terdapat halaman payment, pembayaran dan tagihan, yang mana pembayaran pada customer dapat langsung muncul di sini, sehingga customer dapat langsung membayarnya. Kita di sini melakukan penghitungan otomatis. Kemudian terdapat halaman layanan keluhan masyarakat customer, yang mana dapat menyampaikan keluhan yang akan seperti ini. Ini merupakan tata cara penyampaian keluhan,
yang dapat disampaikan melalui email. Dimana di sini apabila kita menggunakan email akan menyambungkannya ke halaman email saya. Tidak perlu. Sudah. Baik, di sini saya akan menampilkan sebuah halaman web saya yang dapat diakses oleh semua orang melalui domain yang telah saya berikan. Nah, di sini akan menampilkan halaman yang sama dengan pada localhost tadi, yang mana kita dapat login saja. Kemudian di sini akan tampil juga seperti pada halaman localhost tadi, yang mana terdapat halaman home yang sama persis dan halaman information yang memiliki visi misi, ucapan selamat datang dan berita, yang mana ini halaman informasi. Kemudian user, yang mana tadi pada localhost kita usernya sudah kita ubah menjadi owner PDAM dan di sininya juga otomatis berubah. Kemudian pada halaman customer, di sini juga memiliki Anissa Putri 321 yang kita tambahkan di localhost. Lalu pada halaman payment juga kita telah memiliki yang sama seperti yang pada localhost tadi, dan memiliki juga halaman komplain, dan juga di sini ubah profilnya juga dapat masih aktif. Semua yang di sini ubah passwordnya juga dapat dilakukan. Semua, dan satu lagi juga logoutnya dapat dilakukan. Nah, semua yang ada pada proses web yang dapat diakses melalui domain yang saya berikan ini juga sama persis dengan localhost yang saya berikan tadi. Jadi inilah tampilannya apabila dia bisa langsung dari Google tanpa localhost, sama saja. Baik, mungkin hanya ini saja yang dapat saya paparkan dari hasil proyek final yang telah saya kerjakan selama ini. Saya mengucapkan maaf sebesar-besarnya atas banyaknya kekurangan atau masih kurang stabilnya atau kurang maksimalnya saya dalam belajar atau dalam pembuatan ini. Dan kemudian saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Pak Amir yang sudah membantu kami, yang sudah sangat besar jasanya membantu kami dalam pembuatan proses ini. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.